Mocok, Mocok, yang nggak masak ya kau? Kok nggak ada ikan sama nasi? Oh enggak Pak Ucok, enggak masak aku. Kenapa kau nggak masak Mocok? Aku udah lapar kali loh. Apa yang mau dimasak? Udah habis semua persediaan. Beras pun nggak ada, ikan pun nggak ada, cabai sama bawang pun udah habis semua. Mak Ucok, itu aja alasanmu. Nggak bisa rupanya kau usahakan kalau nggak lagi beras, nggak ada lagi tomat, cabai, ikan, minyak. Nggak bisa kau usahakan. Aneh Pak Ucok ini, usahakan kayak mana maksudmu? Hah? Bisa rupanya pakai daun-daun yang di belakangnya itu, belikannya itu semua? Hah? Kau tahan dulu kau. Jangan asal ngomong aja yang kau tahu Pak Ucok. Ya memang nggak bisa memang pakai daun. Bahkan bisa kau minta Kiki di sana, ngutang dulu kau di situ. Kemana biar kita makan? Apa kau bilang Pak Ucok ngutang? Emang kau pikir tukang kiri itu mau ngasih ngutang? Orang itu rupanya nggak butuh modal untuk diputar-putar. Enak kali kau bilang ngutang-ngutang. Kalau yang ngutang kalau berani kau. Masa ngutang aja pun kau nggak mau? Memang orang itu butuh modal, tapi bisa ngutang kok. Aku udah ada utangku di situ, bisa kok dikasihnya. Ada utangmu di situ Pak Ucok? Iya, ada. Utang rokok. Aduh, jadi kita sama Ucok ini. Apa Pak Ucok? Utang rokok? Ngutang rokok kau di kedai itu? Hanya untuk bibirmu ini kau ngutang rokok di sana? Ya nggak apa-apa lah, orang dikasih orang itu kok. Kau aja nggak berani ngutang ke sana. Sana lah, minta lah. Beras kayak berapa kilo, minyak, ikan. Nggak berani aku. Kau aja yang minta. Kalau yang minta sana mau Ucok, aku nggak berani ngutang kalau kayak gitunya. Nggak berani kau bilang Pak Ucok. Untuk makan kita semua nggak berani kau ngutang. Tapi kalau ngutang rokok untuk dirimu sendiri, kau berani Pak Ucok? Itu kan beda loh, Mak Ucok. Sana lah, minta lah. Ngutang dulu bilang lah. Enggak. Tapi, aku tanya dulu kau ya Pak Ucok. Kok bisa kau ngutang rokok sama ide itu? Sementara tiap hari ada uang kantong bekas. Kemana kau buat semua itu? Ya habis lah, Mak Ucok. Habis kau bilang Pak Ucok. Jujur lu kau sama aku Pak Ucok. Lu nggak betul lagi kau ini. Sedangkan rokokmu pun kau ngutang di kedai itu. Tapi uang kantongmu nggak nampak entah kemana. Kemana kau bikin Pak Ucok? Jujur dulu kau. Ya pokoknya habis lah, Mak Ucok. Iya tahu aku habis Pak Ucok. Tapi aku bilang dari tadi, jujur dulu kau. Kemana kau bikin semua uang itu? Hah? Kemana? Uang itu biasanya aku bikin untuk apanya, Mak Ucok? Untuk top up. Biar bisa aku sawir-sawir di tok-tok. Karena aku tengok di situ banyak cewek-cewek yang live itu. Kalau udah gabung aku situ langsung digodanya. Halo Ibanku. Halo tendi-tendiku, makasih bang, gitu-gitu dibilangnya. Jadi aku merasa bangga gitu. Aku tengok orang itu live di situ joget-joget. Jadi aku jadi dianggaplah kayak macam sultan gitulah. Di situnya semua terus aku bikin uangku itu tiap hari top up aku. Jadi uang rokokku pun jadi nggak ada lagi, makanya aku jadi ngutang. Pak Ucok, hanya gara-gara mau dianggap kau sultan di tok-tok itu, rela kau habis uang kantongmu untuk top up, bernyawer-nyawer kau di tok-tok itu, iya? Sampai ngutang kau di lapo sana untuk rokokmu, hah? Untuk apa mulai itu? Biar dapat apa lah kau dari tok-tok itu, kau sawir-sawir orang itu di situ, hah? Putar dulu kau Pak Ucok, hah? Kenapa? Apa dia bilang rupanya semamu? Mau dapat apa kau dari situ rupanya, hah? Apa dapatmu kalau kau sawir-sawir orang itu di tok-tok itu? Ya nggak dapat apa-apa sih, Mak Ucok. Cuman biar agak dibilangnya aku sultan, agak keren dianggap. Karena disapa-sapa, digoda-goda. Halo Ibanku, terima kasih, gitu-gitu. Jadi saya merasa senang kali. Jadi kayak merasa, jadi aku gabung. Selamat bergabung, Pak Ucok. Absen dong, gitu-gitu. Itunya. Itunya. Ya dari situ lah kau minta makan. Ke rumahnya itu kau pergi. Biar disambut kau dengan baik di rumahnya itu. Ini rela kau nggak makan anak istrimu di rumah gara-gara top up kau. Ya mana mungkin aku disambut kalau datang ke rumahnya. Di terke pun enggak itu. Cuma di tok-tok itu nyak sungguh disambut lah. Biar biar ku sawir dia. Datang ke rumahnya. Mana mungkin. Aku buruk kali aku kayak gini ya. Enggak kenal pun aku sama dia. Tapi kok mau aku sawir. Udah gitu aku sawir. Pula orang-orang yang berkata-kata orang, yang jorok. Enggak boleh kau Pak Ucok. Pintar kali kau memang. Ya pintar lah, udah pintar kau top up. Pintar kau ngutang di kedai sana. Lanjutkanlah. Biarkan aja nak istrimu gak usah makan. Gara-gara mau disambut sultan-sultan kau di tok-tok itu. Rela kau ngutang-ngutang kau rokok. Habis uang kantongmu. Lepel-lepelmu itu. Karena ditengoknya lepelmu tinggi makan disambut-sambut kau di tok-tok itu. Ya udah pergilah aku situ makan. Di situ minta makan kau. Jangan kau minta makan sama aku. Tahu kau? Makan semua tok-tok itu sama cewek-cewek cantik-cantik di tok-tok itu. Semua samamu itu. Tai. Gara-gara top up ini lah ini. Piringku jadi kosong. Kok bangkam kali aku memang ya. Orang nggak kenal. Dia senang-senang di sana, ku top up terus, ku sawir. Aku sini nggak makan. Anak istriku masih kok. Kok bangkam kali aku ya.
Aduh. Mulai sekarang berubahlah aku, Pak. Sadarlah aku. Mudah-mudahan jangan ada lagi bapak-bapak kayak aku. Perasaan sultan. Padahal anak istrinya di rumah nggak makan. Memang udah ada beberapa rumah tangga hancur hanya gara-gara kayak gitu. Suaminya topak terus biar dibilang sultan. Anak istrinya nggak diperdulikan di rumah. Ya, ayo kita semua kali-kali. Untuk apa kita? Untuk apa kau? Top up, sawir-sawir yang orang-orang yang berkata orang sana, yang kata-kata jorok itu. Mending kalau kita sawir yang lagi bagus-bagus, yang nyanyi-nyanyi, yang hiburan. Ini yang berkata orang, berkata jorok. Kita sawir-sawir. Habis itu dia senang, kita bersyukur. Tahi. Loh, baru lihat. Mau cok? Kok langsung kalian makan? Kenapa nggak berdua dulu? Udah nggak sabar lagi aku Pak Ucok. Aku bertanya, udah lapar kali aku. Wah, Mak Ucok. Kok gitu pula kau? Nggak sabar lah aku bilang. Udah lapar aku. Kau cukup baru lihat. Langsung kau makan nasimu. Belum lagi berdoa. Namanya juga udah lapar, Pak. Saya sama Mama dari makannya. Aku langsung makan lah. Orang ini, Pak. Kau ada sabarnya sedikit pun. Kau apa Mak Ucok? Di depan anakmu kau bikin kayak gitu. Nanti jadi tiru lah. Udah lah Pak Ucok. Makanlah nasimu itu. Itu aja pun permasalahkan. Bukan masalah dipermasalahkan, Mak Ucok. Tapi kasihlah yang bagus di tengah anak-anakmu ini. Biasanya pun kalau lagi makan kayak gini, langsung kau makannya nasimu. Gak pernah kau teringat untuk berdoa. Ini tumben-tumbenan kau bilang berdoa. Ada apa Pak Ucok? Kau suruh kami berdoa hari ini, Kenapa? Iya memang Mak Ucok. Bisanya pun langsung kau makan nasiku, nggak berdoa dulu aku. Cuman malam ini kan ya beda lah. Bedanya di mana coba? Ya pokoknya beda lah Mak Ucok. Harusnya kita berdoa dulu lah baru makan. Ini langsung kalian makan. Bedanya di mana coba aku tanya kau Pak Ucok? Selama ini pun kita pas lagi makan kayak gini mana pernah berdoa? Apa karena selama ini kita makan tahu tempe sama ikan asin itu? Jadi nggak kau teringat untuk berdoa? Ini malam ini kau teringat berdoa karena makan ayam goreng gitu? Iya. Iya Ucok. Pas itu. Iya selama ini kan karena cuma ikan asin, tahu, tempe. Ya itulah nggak usah perlu berdoa. Ini sudah daging ayam ikan kita malam ini. Masa kita nggak berdoa? Nggak boleh kayak gitu Ucok. Kalau sebelum makan itu harus berdoa. Apalagi kalau kayak gini daging ayam ikan kita. Lucu kok Pak Ucok. Jadi gara-gara makan daging gitu harus berdoa. Kalau ikan asin sama tahu tempe nggak perlu berdoa gitu? Ya kira-kira kayak gitulah Mak Ucok. Bapak ini nggak boleh kayak gitu, Pak. Harusnya Pak, apapun lauk kita harus berdoa dulu sebelum makan. Kalau kau dengar kata anakmu itu Pak Ucok, betul apa yang dibilangnya itu. Apapun yang kita makan harus kita syukuri. Dan seperti ini pun nggak harus kayak ayam atau daging apapun yang kita makan harus berdoa. Apapun lauk kita sebetulnya kita itu harus berdoa. Itu sebagian dari bersyukur. Mak Ucok, coba bilang aja kau. Buktinya kau langsung makannya. Jangan coba ngomong. Kau juga baru bilang harus berdoa dulu. Kenapa langsung kau makan? Sama kalian dua. Aku hanya ikuti Bapak, Pak. Selama ini Bapak nggak pernah berdoa setiap mau makan. Aku sebagai anak harus meniru orang tua. Makanya Pak, Bapak memberikan contoh yang baik sama kami, biar kami ikut tirui juga. Bapak kan sebagai kepala rumah tangga. Kalau Bapak rajin berdoa, kami juga ikut rajin berdoa. Pas itu Pak Ucok. Kau dengarnya apa kata si Parblian itu Pak Ucok? Kok jadi aku yang kalian salahkan? Kenapa kok jadi aku yang kalian sudutkan? Kalian yang makan tidak berdoa. Aku pula yang kesalahkan. Jadi siapa lagi yang mau disalahkan Pak Ucok coba? Kan kau sebagai kepala rumah tangga. Betul juga apa yang dibilang si Parblian itu. Seharusnya kau yang kasih contoh yang baik sama kami, biar bisa kami ikuti. Kan selama ini Pak Ucok mau makan atau mau tidur mau apapun kan jarangnya kau berdoa. Itulah kami contoh. Karena kau sebagai kepala rumah tangga, apa yang kau kerjakan, apa yang kau perbuat itu yang kami tiru. Betul juga ya Mak Ucok ya. Ya harus aku yang harus memberikan contoh ya. Makanya Pak Ucok, mulai dari sekarang bikin contoh yang baik di depan anakmu, di depan istrimu, biar bisa kami contoh. Ya udah makanlah nasimu itu. Kalau mau berdoa, berdoalah kau. Iya. Tapi mulai besok itu ya. Kali ini langsung ke makan aja lah. Udah lapar aku. Karena kalian pun langsung makan. Ya, mulai besok aja lah aku berdoa ya. Oke?